Perkenalkan, saya Nur Aida Rahmawati dengan NIM 2450210012 dari kelas A1 MBR akan menjelaskan materi mengenai sumber hukum ekonomi Islam, hakikat hukum ekonomi, dan sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama ada hakikat hukum ekonomi. Salah satu ahli hukum Indonesia, yakni Mokhtar Kusuma Atmaja, memberikan definisi hukum sebagai keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Yang kedua, kata ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos, serta digabungkan menjadi oikonomia yang merupakan dasar Yunani. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti norma atau aturan, sehingga secara harfiah kata ekonomi berarti aturan atau norma dalam rumah tangga. Secara terminologi, menurut KPPI, ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, seperti halnya keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Lebih lanjut lagi, KPPI juga mengartikan ekonomi sebagai pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga atau juga sebagai tata kehidupan perekonomian dalam suatu negara atau urusan rumah tangga. Yang ketiga, syariah atau Islam secara etimologi, syariah dapat didefinisikan sebagai jalan ke arah mata air, dan secara terminologi, syariah menurut Muhammad Daud Ali adalah ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para ulama. Yang kedua, ada asas-asas hukum ekonomi Islam. Meliputi yang pertama ada asas muawanah, yakni tolong-menolong bermitra dalam muamalah. Yang kedua ada asas musyarakah, yang artinya kerjasama yang saling menguntungkan bagi pihak terkait dan masyarakat. Yang ketiga ada manfaah atau tabadul manafi, yang artinya aktivitas muamalah harus bermanfaat bagi semua pihak. Kemudian yang keempat ada antarodin, yakni transaksi berdasarkan kerelaan masing-masing pihak. Kemudian yang kelima ada adamul gharar, yakni menghindari tipu daya atau unsur yang merugikan salah satu pihak. Kemudian yang keenam ada al-musawah, yang artinya kesetaraan posisi dalam muamalah. Kemudian yang ketujuh ada asidik, yakni menjunjung kejujuran dan kebenaran dalam transaksi. Kemudian yang kedelapan ada hak milik, yaitu pengakuan atas kepemilikan individu. Kemudian yang kesembilan pemerataan, yakni distribusi harta secara adil di masyarakat. Kemudian yang terakhir ada asas albir wa al-taqwa, yang artinya menegakkan keadilan, kebajikan, dan menjaga diri dari perbuatan yang terlarang. Kemudian yang ketiga ada sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang asli, abadi, fundamental. Merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Membaca Al-Quran adalah bentuk ibadah. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berarti menghimpun dan membaca, menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kumpulan huruf dan kata yang dapat dibaca. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup tidak hanya dalam ibadah ritual, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas perekonomian. Penarikan dan pembuatan hukum ekonomi harus merujuk pada Al-Quran. Jika tidak ditemukan, dapat dirujuk pada hadis dan sunnah sebagai bentuk hukum Islam lainnya. Mengamalkan syariat Islam akan membawa rahmat Allah serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian contoh penarikan sumber hukum ekonomi Islam yang berasal dari Al-Quran ada dua contoh. Yang pertama, kedudukan harta dalam Al-Quran adalah sebagai perhiasan kehidupan, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Kemudian yang kedua ada pelarangan riba. Hal ini disampaikan melalui firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 276. Dalam ayat 275 Allah menyatakan bahwa jual beli sangat berbeda dengan riba. Dalam ayat 276 Allah menyatakan memusnahkan riba. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbatu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Wa halallahu bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah dia perolehnya dahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka
Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 276. Kemudian yang kedua ada hadis dan sunnah. Sunnah secara harfiah berarti cara atau kebiasaan hidup yang merujuk pada perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Sedangkan hadis adalah informasi tentang ucapan, perbuatan, persetujuan atau ketidaksetujuan Nabi yang bersifat teoritis. Meskipun berbeda, sunnah dan hadis itu memiliki substansi yang sama sebagai pelengkap Al-Quran dalam menjadi pedoman hidup umat Islam. Hadis dan sunnah berfungsi menjelaskan wahyu dan Al-Quran yang bersifat umum atau lex generalis dalam penyebaran yang lebih spesifik atau lex spesialis. Keduanya saling melengkapi dan menjadi sumber hukum utama setelah Al-Quran dalam pengambilan hukum Islam. Hubungan sunnah dengan Al-Quran ada tiga. Yang pertama ada bayan tafsir, yaitu sunnah menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, mujmal dan mustarak. Kemudian yang kedua bayan takriri, yaitu sunnah berfungsi memperkukuh dan memperkuat pernyataan dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada bayan taudi, sunnah menerangkan maksud dan tujuan satu ayat dalam Al-Quran. Hadis dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, yakni bermulanya ujung sanad, keutuhan rantai sanad, jumlah penutur atau periwayat, serta tingkat keaslian hadis yang dapat diterima atau tidaknya hadis bersangkutan. Kemudian klasifikasi hadis yang pertama, yakni berdasarkan ujung sanad, ada tiga. Yang pertama ada hadis marfu, yaitu hadis yang langsung berasal dari Muhammad SAW. Yang kedua, hadis mauquf, yakni hadis yang berhenti pada sahabat Nabi tanpa menyebut langsung kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, hadis maqtu, yakni hadis yang hanya sampai kepada tabi'in atau generasi setelah sahabat. Yang kedua, ada hadis berdasarkan keutuhan rantai periwayat atau sanad. Yang pertama yakni hadis musnad, yang rantai periwayatnya itu lengkap, tidak ada yang hilang. Kemudian hadis mursal itu salah satu perawi hilangnya sahabat dan langsung disebut dari Nabi. Kemudian yang ketiga ada hadis munqati, yakni ada satu perawi yang hilang dalam rantai periwayatan. Kemudian yang ketiga ada hadis mu'dal, yakni ada dua perawi yang berturut-turut yang hilang. Kemudian yang ketiga ada hadis mu'allaq. Kemudian yang terakhir ada hadis mu'allaq, yakni sebagian besar rantai periwayatan hilang, biasanya langsung disebut Rasulullah bersabda tanpa perawi. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan jumlah orang yang meriwayatkan. Ada hadis mutawatir, diriwayatkan oleh banyak orang di setiap generasi sehingga mustahil semuanya itu berbohong. Kemudian ada hadis ahad, yang periwayatnya itu tidak sebanyak mutawatir. Hadis ahad itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada gharib, yakni hanya satu orang yang meriwayatkan di satu tingkat. Yang kedua ada aziz, ada dua orang yang meriwayatkan di satu tingkat. Kemudian yang ketiga ada mashhur, yakni tiga atau lebih yang meriwayatkan tetapi belum mencapai mutawatir. Kemudian klasifikasi hadis yang keempat, yakni berdasarkan tingkat keasliannya. Ada 4. Yang pertama yakni hadis sahih, yaitu hadis yang benar-benar bisa dipercaya karena rantainya itu lengkap, perawinya adil dan ingatannya kuat, serta isi hadisnya itu tidak bertentangan. Kemudian yang kedua ada hadis hasan. Hadis ini mirip hadis sahih tetapi perawinya itu ingatannya kurang sempurna. Kemudian yang ketiga ada hadis dhaif, yakni hadis yang lemah karena rantainya putus, perawinya kurang bisa dipercaya dan isinya bisa jadi cacat. Kemudian yang ketiga ada hadis maudhu, yakni hadis palsu yang dibuat-buat karena ditemukan perawi yang berdusta. Contoh hadis sebagai sumber hukum ekonomi Islam diantaranya ada yang pertama hadis tentang akad titipan. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, semikanlah atau tunaikanlah amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadis ini hasan, sedangkan Imam Hakim mengategorikannya sebagai hadis sahih. Yang kedua ada hadis tentang mudharabah dari Suhaib al-Rumi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan. Yang pertama jual beli secara tangguh, ada yang kedua muqarradah atau mudharabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Kemudian yang ketiga ada ijma. Ijma dalam Islam adalah kesepakatan para ahli hukum Islam atau mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai hukum syariat. Secara bahasa, ijma itu artinya tekad atau usaha untuk mencapai sesuatu. Sebutkan ajma'u fulanun alal amri yang berarti berupaya di atasnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wad'u 'alaihim naba'a Nuh. Idza qala liqaumihi ya qaumi in kana kaburu 'alaikum muqami wa tadhkiri bi ayatillahi fa 'alallahi tawakkaltu fajmi'u amrakum wa syuraka'akum summa la takun amrukum 'alaikum gummatan summakdu ilayya wa la tundirun. Ucapkanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku, dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku dan janganlah kamu tunda lagi. Quran surat Yunus ayat 71. Yang kedua, ijma secara bahasa, yakni kesepakatan antara lebih dari satu orang. Secara istilah, ijma itu artinya kesepakatan para mujtahid terhadap suatu hukum syariat.
Kemudian ada rukun ijma. Ijma terjadi jika memenuhi syarat. Yang pertama, lebih dari satu mujtahid sepakat. Jika hanya ada satu, itu bukan ijma. Yang kedua, kesepakatan seluruh mujtahid di dunia dalam satu masa, bukan hanya kelompok tertentu seperti ahli Haramain atau Irak. Kemudian yang ketiga, kesepakatan harus jelas dinyatakan melalui perkataan, fatwa, atau perbuatan. Kemudian yang terakhir, semua mujtahid itu harus setuju. Jika hanya sebagian besar, itu bukan ijma yang sah. Jenis ijma itu ada dua, yaitu ijma shori dan ijma sukuti. Ijma shori itu semua mujtahid menyatakan pendapat yang sama secara jelas. Kalau ijma sukuti itu sebagian mujtahid menyatakan pendapat sementara yang lain diam sehingga dianggap menyetujui. Kemudian yang keempat ada ijtihad dan qiyas. Ijtihad dan qiyas dalam hukum Islam itu pengertian ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh menggunakan akal untuk menentukan hukum Islam atas persoalan yang belum memiliki ketentuan jelas. Nabi Muhammad SAW menjelaskan jika ijtihad benar maka mendapat 2 pahala, dan jika salah tetap mendapat 1 pahala. Ijtihad diperlukan Mengapa ijtihad itu diperlukan? Yang pertama, hubungan wahyu dan akal. Wahyu atau Al-Quran dan hadis itu menjadi dasar, sementara akal membantu memahami dan menerapkannya. Kemudian yang kedua, perkembangan zaman. Masalah baru terus muncul seiring kemajuan manusia, sehingga diperlukan penafsiran ulang terhadap hukum Islam. Dan yang ketiga, ijtihad setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, umat tidak bisa lagi bertanya langsung kepada beliau. Oleh karena itu, para ulama menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai panduan, dengan akal sebagai alat untuk menyelesaikan persoalan yang baru. Dan selanjutnya ada qiyas. Qiyas adalah metode menyamakan suatu persoalan baru yang belum ada hukumnya atau fara dengan persoalan yang sudah ada hukumnya atau asal karena memiliki kesamaan antara hukum dan ilat. Rukun qiyas ada 4. Yang pertama ada asal atau pokok. Ini masalah yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada fara atau cabang. Ini masalah baru yang belum ada hukumnya. Kemudian yang ketiga ada hukum asal atau ketetapan hukum syariat untuk masalah pokok yang dijadikan dasar. Kemudian yang keempat ada ilat. Ini alasan atau sifat yang menjadi dasar hukum asal yang dan ditetapkan pada masalah baru. Contohnya, jika Al-Quran melarang minuman memabukkan atau asal, maka minuman baru yang memabukkan atau fara itu juga dilarang karena ilatnya sama, yaitu memabukkan. Salah satu contoh aplikasi qiyas dalam ekonomi Islam adalah dengan melakukan qiyas antara riba dan bunga bank. Apabila dilakukan kajian literatur, tidak pernah ditemukan hukumnya bunga bank karena pada zaman Rasulullah SAW itu belum terdapat praktik perbankan modern seperti saat ini. Akan tetapi, pada saat tersebut telah banyak diterapkan praktik riba yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila mengikuti rukun qiyas, asal itu adalah riba, kemudian far'nya itu adalah bunga bank, hukum asal hukumnya riba ialah haram, maka ilat bagi bunga bank itu ialah haram. Kemudian ada prinsip hukum lain. Yang pertama ada istihsan. Secara sederhana, istihsan itu berarti menganggap sesuatu itu baik. Dalam hukum Islam, istihsan itu adalah metode yang mengutamakan pendapat yang lebih kuat dan logis dibandingkan dengan hasil dari qiyas atau penalaran analogi. Jika ditemukan alasan atau bukti yang lebih relevan. Istihsan itu digunakan ketika yang pertama ada kebutuhan khusus atau darurat. Misalnya, aturan yang lebih fleksibel itu diperlukan untuk mengatasi situasi tertentu. Yang kedua, bukti lebih kuat, pendapat yang didukung oleh sunnah, ijma, atau jenis qiyas lain yang lebih logis dibanding qiyas pertama. Maka, mengapa istihsan itu penting? Istihsan dianggap lebih fleksibel dibanding dengan qiyas karena memungkinkan penerapan hukum yang lebih mudah dan relevan untuk persoalan baru. Metode ini mempertimbangkan sifat atau alasan yang ada pada persoalan yang sudah dimiliki ketetapan hukum untuk diterapkan pada kasus serupa yang baru. Kemudian yang kedua ada istislah. Istislah adalah metode dalam hukum Islam yang melarang atau mengizinkan sesuatu berdasarkan manfaat atau tujuan yang baik atau maslahah, meskipun tidak ada dalil jelas dalam Al-Quran atau hadis yang mendukungnya. Prinsip dasar istislah itu ada 2. Yang pertama, berfokus pada kebaikan. Putusan diambil jika suatu tindakan membawa manfaat besar atau menghindari bahaya. Yang kedua, tidak memerlukan dalil langsung. Selama tindakan itu sejalan dengan tujuan syariat seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka dianggap sah. Mengapa istislah itu penting? Metode ini sangat efektif untuk menyelesaikan masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama ketika sumber-sumber hukum tradisional Al-Quran dan hadis itu tidak memberikan jawaban langsung. Kemudian yang ketiga ada istisab. Istisab itu adalah prinsip dalam hukum Islam yang berarti mempertahankan keadaan yang sudah ada. Artinya jika sesuatu sudah dianggap ada atau berlaku berdasarkan bukti sebelumnya, maka tetap dianggap ada sampai ada bukti yang jelas untuk mengubahnya. Jenis istislam itu ada 2. Yang pertama istislam al-hal, masa kini dinilai berdasarkan keadaan di masa lalu. Yang kedua istislam al-madi, yakni masa lalu dinilai berdasarkan keadaan saat ini. Contoh sederhananya, jika seseorang diketahui suci atau berwudu, maka ia tetap dianggap suci sampai ada bukti bahwa wudunya itu batal.
Untuk pendapat ulama ada dua. Yang pertama, Imam Syafi'i berpendapat bahwa ihtisab itu dapat digunakan untuk mempertahankan atau menolak suatu klaim. Yang kedua, Abu Hanifah berpendapat bahwa prinsip ini hanya digunakan untuk membantah klaim, bukan untuk menetapkan sesuatu. Prinsip ihtisab itu penting dan sangat bermanfaat dalam masalah fikih untuk menjaga ketertiban dan konsistensi hukum, terutama ketika tidak ada bukti baru yang cukup kuat. Kemudian yang keempat ada masalah al-musalah, yang berarti sesuatu yang membawa kebaikan atau manfaat. Masalah musalah adalah kemaslahatan yang tidak secara langsung didukung atau ditolak oleh dalil agama atau syariat. Syarat masalah musalah sebagai sumber hukum, yang pertama tidak bertentangan dengan syariat atau harus selaras dengan tujuan utama hukum Islam. Yang kedua dapat diterima akal sehat, ini harus masuk akal dan diyakini kebenarannya. Yang ketiga bersifat umum, ini manfaatnya dirasakan oleh semua orang, bukan hanya kelompok tertentu. Kemudian yang terakhir ada uruf atau kebiasaan. Uruf adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat baik berupa ucapan maupun tindakan. Jenis-jenis uruf itu ada dua, yang pertama ada uruf sahih, itu kebiasaan yang tidak melanggar aturan agama seperti tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kemudian yang kedua uruf fasid, yaitu kebiasaan yang jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian selanjutnya ada implementasi prinsip hukum ekonomi Islam. Ada 6 prinsip utama yang menjadi pedoman. Yang pertama prinsip tauhid, segala harta adalah milik Allah dan manusia hanya menjadi pengelola. Prinsip ini menuntut setiap aktivitas ekonomi berjalan sesuai ajaran Islam dengan tujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan kepatuhan kepada Allah. Yang kedua prinsip keadilan. Keadilan berarti memperlakukan semua pihak secara setara baik dalam kontrak, distribusi kekayaan maupun hubungan kerja. Praktik kecurangan, penipuan, dan eksploitasi dilarang. Yang ketiga ada prinsip al-ihsan atau berbuat baik. Ekonomi bukan hanya soal mencari keuntungan, tapi juga memberi manfaat kepada orang lain. Prinsip ini mengajarkan untuk membantu sesama dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas. Kemudian yang keempat ada prinsip al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab sosial dan moral itu harus diutamakan dalam setiap keputusan ekonomi. Aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan keadilan sosial. Kemudian yang kelima ada prinsip al-wasatiyah atau keseimbangan. Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan nilai-nilai moral umat Islam diajarkan untuk tidak bersikap berlebihan atau boros dalam urusan ekonomi. Kemudian yang terakhir ada prinsip kejujuran. Kejujuran adalah dasar atau aktivitas ekonomi. Setiap transaksi itu harus dilakukan secara jujur, transparan, tanpa merugikan pihak lain. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, baik yang disengaja maupun tidak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.